Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih bisa menghirup udara segar pagi hari ini, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa-doa kita di tahun yang lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga bulan Ramadan nanti kita masih diberikan panjang umur dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perintah yang Allah sendiri melakukannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai para orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan tersebut adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan penuh rahmah, dan di akhirnya nanti akan menjadi idkum minan nar, yaitu bulan di mana kita telah dibebaskan dari api neraka. Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita harus mensucikan diri, kita harus berbenah diri dari segala sesuatu yang mengotori, terutama batin kita, yang membuat diri kita sebelumnya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh As-Singgiti pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, bima tansahuni listiqbali mawasimit ta'at? Faqala, khairu ma yastaqbilu bihi mawasimat ta'at kasratul istighfar li anna dzunubal abdi tuharrimuhu taufiq. Syekh As-Singgiti pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, berilah aku nasihat tentang bagaimana caranya untuk menyambut bulan Ramadan. Beliau menjawab, sebaik-baik persiapan untuk menjelang bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa seorang hamba itu akan mencegah atau akan mempersulit seseorang untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan singkat ini tentunya memberikan pelajaran bagi kita bahwa
Istighfar, satu perbuatan, satu amalan yang sangat mudah, yang sangat ringan kita laksanakan, itu dapat mempermudah kita untuk mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat mempermudah kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah baik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang sunnah. Imam Ibnu Katsir juga pernah menyampaikan dalam sebuah riwayatnya, dikatakan, man lazimal istighfar yassarallahu alaihi rizqah wa sahala alaihi amrah wa hafadallahu alaihi sya'nahu wa quwwatahu. Beliau berkata, barang siapa yang melazimkan, barang siapa yang mendawamkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memudahkan rizkinya, Allah akan memudahkan segala urusannya, dan Allah akan memelihara kekuatan jiwa dan raganya. Dari riwayat tadi dapat kita simpulkan bahwa istighfar seseorang akan dapat mempermudah untuk melakukan ibadah-ibadah. Karena saat jiwa kita tenang, saat jiwa kita terhapus dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat, sehingga hati kita lapang untuk melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu puasa di bulan Ramadan terutama, dan sunnah-sunnah yang lainnya yang juga diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.